Seperti biasa, Kirana bangun menjelang waktu subuh. Ia membersihkan dirinya, lalu menunaikan kewajiban sholat subuhnya, dan setelahnya ia membaca ayat-ayat Al-Quran. Baru sekitar jam 6-an ia turun ke bawah untuk menyiapkan sarapan pagi. Tapi pagi itu ia terkejut melihat Handi sudah ada di dapur. Pemuda itu tengah asik sendirian di dapur. Ia sudah menyiapkan sayuran untuk salad. Sekarang tengah membuat omelet serta memanggang roti. Dengan cekatan, ia menyiapkan semua itu. 3 porsi sandwich isi daging asap, salad, sayuran, dan omelet siap tersaji di meja makan. Han, mengapa kamu repot-repot menyiapkan sarapan? Itu kan tugasku. Kirana berdiri di meja bar pembatas dapur dan ruang makan. Handi menoleh padanya dan melempar senyum terbaiknya. Nah, di Jerman aku terbiasa memasak sendiri. Aku bisa masak loh. Nanti kapan-kapan aku masakin makanan ala Eropa. Mudah-mudahan kamu suka. Raf muncul di pintu paviliun. Sepertinya ia baru bangun. Kirana terkejut melihat ternyata Raf tidur di paviliun itu, bukan tidur di kamarnya. Semalam Kirana mendengarnya menegur Handi karena telah mengantar Kirana belanja di toko swalayan. Terang-terangan ia mengatakan bahwa ia cemburu. Kirana sempat kegeer mendengarnya. Lantas mengapa ia malah tidur di kamar itu? Dan Kirana juga merasa tak enak hati karena saat itu ia hanya berdua Handi di dapur. Ia tak ingin Raf salah paham melihat kebersamaannya dengan Handi pagi itu. Raf pun tak kurang terkejut melihat Kirana berdua dengan Handi di dapur. Ia tidak suka, tapi ia juga merasa tak enak hati karena ketahuan tidur di paviliun itu. Semalam kami bekerja sampai larut dan aku ketiduran. Raf coba menjelaskan pada Kirana, berharap Kirana tak curiga apa-apa. Mengapa enggak bangunin aku semalam, Han? Handi menoleh sejenak dan hanya memberi senyum tipis di bibirnya. Pemuda ini ternyata suka tersenyum dan senyumnya memikat. Raf, kamu mau mandi dulu atau mau langsung sarapan baru mandi? Pakaianmu sudah aku siapkan. Kirana menaruh tangannya di pundak Raf, mencoba mencairkan kecanggungan itu. Raf melirik Handi. Handi pun sama, melirik Raf. Sarapan dulu, aku lapar banget. Ia beranjak ke wastafel di dapur untuk membasuh muka dan berkumur. Handi menaruh gelas berisi susu coklat untuk Raf, gelas berisi kopi hitam untuk dirinya, dan gelas berisi susu ibu hamil untuk Kirana. Rapi pekerjaannya. Kamu harus habiskan susunya ya nak, biar kamu dan bayimu sehat. Aku juga sudah buatkan bubur kacang hijau. Orang bilang bubur kacang hijau bisa membuat rambut bayi jadi bagus. Entahlah, aku hanya dengar-dengar saja. Raf menatap tajam pada Handi, seolah menegur sikap perbuatan Handi pada istrinya. Kirana merasa tidak enak. Ia tidak mencintai suaminya itu, tapi ia juga tidak suka membuat suasana jadi buruk. Lain kali gak usah repot-repot, Han. Ini tugasku. Aku biasa mengerjakannya. Lagi pula ada Pinarti yang membantu. Aku senang bisa melayani dan menyuguhkan sesuatu untuk Bapak Rafasa ini. Terdengar seperti bercanda.
Raf meliriknya tajam. Han tersenyum lagi-lagi. Aku juga senang kalau kamu menyukai masakanku, nah. Usai sarapan, Kirana masuk ke kamarnya, berdiri sejenak di balkon, membiarkan sinar matahari pagi menyapu rambutnya dan kulitnya, menambah asupan vitamin D. Nah, Raf yang sudah rapi berdiri di dekatnya. Kirana memang tidak pernah mengunci pintu penghubung kamar mereka. Jadi kapan saja Raf bisa masuk ke kamar Kirana. Raf menarik Kirana agar duduk di kursi balkon di samping dirinya. Digenggamnya tangan istrinya itu. Nah, aku harap kamu jangan dekat-dekat dengan Handi. Tak baik kamu punya suami. Kirana mengangguk mengerti. Maaf, kemarin itu aku pergi sendiri ke swalayan, tapi rupanya Handi mengikutiku. Katanya ia tidak ingin kamu dimarahi mama karena membiarkan aku pergi sendirian seperti waktu aku ke klinik. Makanya ia menemaniku. Tapi waktu aku belanja, ia tidak ikut masuk. Ia menunggu di lobi. Kirana coba menjelaskan. Raf menunduk gelisah. Kirana menangkap kegelisahan itu. Raf, apa tak sebaiknya Handi menginap di tempat lain saja? Apa tugasnya di Indonesia masih lama? Sungguh Kirana tak mau kehadiran Handi menjadi ganjalan antara dirinya dan Raf. Aku juga mikir begitu. Tapi resikonya aku jadi jarang di rumah karena masih banyak ada pekerjaan yang harus kami kerjakan bersama sebelum ia kembali ke Jerman. Kamu gak keberatan? Kalau itu memang tugas penting, silakan saja. Saat makan malam, terlihat Handi lesu. Sebentar-sebentar ia memegang kepalanya seperti menahan sakit. Ia juga mengeluh tenggorokannya sakit. Kirana menawarinya obat penurun demam dan sakit. Tapi Handi menolak. Ia memilih duluan masuk kamarnya untuk beristirahat. Selesai makan, Raf menyusulnya ke kamar Handi. Aku mau lihat Handi dulu. Siapa tahu ia butuh bantuanku. Kirana mengangguk. Ia sendiri langsung masuk ke kamarnya, menyibukkan diri dengan bacaannya. Sebelum tidur, disempatkannya melihat Handi ke kamarnya, karena Kirana tahu Raf masih berada di kamar Handi. Siapa tahu sakit Handi tambah parah. Pintu pavilion terbuka sedikit, tidak terdengar suara dari dalam. Kirana mengintip dulu sebelum mengetuk pintu. Tapi langkahnya langsung mundur. Ya Tuhan, apa aku gak salah lihat? Kirana menggumam. Raf duduk di sofa bersandar pada tangan sofa. Kedua kakinya memanjang di atas sofa. Handi dengan nyaman tidur di bangkuan Raf. Kepalanya bersandar di perut Raf, sedang tubuhnya berbaring disangga oleh kedua kaki Raf di atas sofa. Kirana menarik nafas, terasa janggal. Beberapa hari yang lalu, ketika pulang malam-malam, ia melihat Raf merangkul bahu Handi masuk ke rumah. Lalu ia melihat keduanya berdiri di pintu seperti orang sedang berciuman. Dan sekarang Handi tidur di bangkuan Raf dan Raf mengusap lembut kepala Handi. Bukan hanya kepala, sesekali jemarinya turun mengusap pipi dan bibir Handi. Ya Tuhan, ketika ia mengintip sekali lagi, rupanya Raf melihatnya. Bergegas ia meletakkan kepala Handi di sofa dan menyangganya dengan bantal. Ia berdiri mendekati Kirana. Terlihat wajahnya gugup.
Badannya panas dan ia mengeluh sakit kepala. Maka aku bantu mijitin. Kan gak mungkin aku minta tolong kamu untuk mijitinya. Nah, Raf berusaha memberi penjelasan. Kirana mengerutkan dahinya. Kan gak mesti dengan posisi seperti itu juga kali. Kirana saja yang istrinya tidak pernah mendapat perlakuan seperti itu. Paling banter, usap-usap perut saja. Kirana menatap Raf, ingin protes, tapi mulutnya terkunci. Akhirnya, ia memilih kembali ke kamarnya. Kalau sakit, mengapa nggak dibawa ke rumah sakit saja? Masih sempat ia berucap. Mungkin besok kalau panasnya nggak turun. Raf menutup pintu pavilion itu dan mengikuti Kirana naik. Ternyata penyakit Handi malah bertambah. Sekarang suara batuknya sering terdengar sampai ke ruang makan. Selama ia sakit, ia tidak mau bergabung di meja makan. Kirana menyiapkan makanannya dan Raflah yang membawakan makanan untuknya ke kamar Handi. Sering berlama-lama ia di sana. Beberapa kali Kirana melihat Raf menyuapi Handi makan. Namun ia tetap berpikir positif. Mungkin Handi sangat lemah sehingga tidak bisa makan sendiri. Tapi mengapa tidak minta tolong Bik Narti? Kirana juga khawatir pada kesehatan Raf. Ia seperti mengabaikan waktu istirahatnya sendiri. Pulang kerja ia buru-buru makan lalu masuk ke kamar Handi untuk mengantar makanan. Entah jam berapa baru ia masuk ke kamarnya sendiri. Raf, kalau memang sakit Handi parah, lebih baik dibawa ke rumah sakit saja. Di sana ada suster yang merawatnya 24 jam, juga ada dokter yang akan mengobatinya. Aku perhatikan kamu jadi kurang istirahat selama Handi sakit. Bisa-bisa malah kamu ikutan sakit nanti. Kirana berucap. Pagi itu, ketika Raf sedang siap-siap mau ke kantor, terlihat matanya memerah, mungkin karena kurang tidur dan wajahnya letih. Handi tidak mau, nah, katanya ia punya rasa trauma dengan rumah sakit. Jadi ia memilih dirawat di rumah saja. Obat-obat dari dokter sepertinya cukup membantu. Tapi kamu tak perlu merawatnya seperti itu kan? Ada Bik Narti dan Mang Asep yang bisa diminta tolongin untuk merawatnya. Kamu seharian sudah sibuk di kantor, jadi perlu waktu untuk istirahat juga. Raf menunduk, hal yang mulai sering lagi dilakukannya. Dulu, saat pertama kenal Kirana, pemuda itu suka sekali menunduk dengan wajah murung. Pelan-pelan, kebiasaan itu hilang seiring dengan keakrabannya dengan Kirana. Tapi belakangan ini, kebiasaan itu muncul lagi. Ia seperti menyimpan beban berat. Mungkin sudah lelah dengan rumah tangga yang terpaksa harus dijalaninya. Nah, aku harus bertanggung jawab atas diri Handi. Aku yang minta pada perusahaannya agar ia ikut aku ke Jakarta ini. Di sini ia tidak punya siapa-siapa. Jadi, aku harus memperhatikannya. Nanti aku akan minta tolong pada Bik Narti atau Mang Asep juga. Handi berangsur sembuh. Ia terlihat mulai segar dan rajin berjemur di sinar matahari pagi. Kadang Raf ikut menemaninya berjemur sebelum ia berangkat ke kantor. Selera makannya pun mulai bagus. Raf berpesan pada Bik Narti agar menyiapkan makanan bergizi tinggi untuk Handi yang dalam masa pemulihan. Tapi sekarang malah Raf yang terserang sakit. Malam itu Kirana mendengar Raf batuk hampir tak berhenti. Sudah tengah malam. Pelan Kirana melangkah ke kamar suaminya itu. Benar saja, Raf duduk di tempat tidurnya,
memegangi dadanya sambil batuk. Kirana membantu memijit tengkuk dan punggung Raf. Badanmu panas, Raf. Aku olesi obat gosok ya, biar agak lega. Raf mengangguk lesu. Kirana membuka baju yang dikenakan Raf agar bisa leluasa mengolesi obat dan memijat punggung Raf. Kirana terkejut melihat banyak bekas merah-merah di leher dan di dada Raf. Bahkan ada di perut dan di punggungnya juga. Raf, ini kenapa tubuhmu banyak merah-merah begini? Kirana menunjuki satu-satu bekas merah itu, membuat Raf kaget setengah mati. Ia merutuki dirinya, mengapa sampai lupa dan membiarkan Kirana membuka bajunya, sehingga melihat bekas merah-merah tersebut. Dihelanya nafas panjang, menenangkan diri. Pasti Kirana akan bertanya lebih jauh tentang merah-merah itu. Kalau tubuhku panas, biasanya memang muncul merah-merah tersebut. Raf menunduk, takut Kirana akan protes. Tapi syukurlah, Kirana diam saja. Rupanya ia tidak mengerti asal muasal tanda kemerahan itu. Betapa polosnya istrinya itu. Apakah Raf belum pernah memberinya tanda seperti itu sebelum ini? Entahlah. Ia pasrah ketika Kirana menggosok punggung, tengkuk, dan dadanya dengan obat gosok. Terasa agak lega dada dan tenggorokannya setelah diolesi obat. Kirana menyelimutinya, lalu membaringkan diri di samping Raf. Tak mungkin ia membiarkan Raf tidur sendirian dalam keadaan sakit begitu. Paginya, Kirana membuatkan sup hangat untuk Raf. Panasnya masih belum turun. Ia melarang Raf untuk turun. Maka dibawakannya sarapan ke kamar Raf. Dengan telaten disuapinya suaminya itu makan sup hangat. Kamu istirahat dulu di rumah, gak usah ngantor. Nanti kalau kondisimu belum juga membaik, kita ke dokter. Mungkin kamu ketularan Handi, sebab selama ia sakit, kamu sering sekali berada dekatnya. Raf tak menjawab. Ia bergelung di bawah selimut. Kepalanya terasa sakit dan tubuhnya panas dingin. Setelah memastikan Raf nyaman, Kirana bermaksud turun. Kamu istirahat ya, aku mau sarapan dulu. Nah, Raf meraih lengannya sebelum Kirana beranjak. Jangan kasih tahu mama dan papa ya, mereka suka panik. Saat itu, mama dan papa Raf sedang berada di London untuk urusan bisnis. Setelah itu mereka langsung ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh. Jadi kepergian mereka kali itu cukup lama. Dan jangan juga kasih tahu keberadaan Handi di sini. Mama kurang suka ada lelaki lain di rumah. Mungkin ia takut ada yang menggodamu. Kan kamu menantu kesayangan mereka. Kasihan nanti jadi kepikiran oleh mama dan papa. Raf mengulas senyum tipis. Kirana paham maksud Raf. Ia mengangguk. Kok Raf gak ikut sarapan nah? Handi bertanya ketika Kirana sedang sarapan sendiri. Ia agak kurang sehat. Tadi sudah aku bikinin sup dan sudah aku suapi. Sekarang lagi tidur di kamar. Handi terkejut, matanya membulat. Kirana agak heran melihat reaksi yang diperlihatkan Handi. Boleh aku melihatnya? Suaranya sangat cemas. Kirana mengangguk, seraya menatap heran atas reaksi Handi. Secepat kilat, Handi naik menuju kamar Raf. Selesai sarapan, Kirana menyusul naik. Didapatinya Handi sedang memijit-mijit kepala Raf. Sepertinya Raf sangat menikmati pijitan itu.
Nah, aku akan membawa Raf ke dokter. Nanti minta diantar sama Mang Asep. Jam berapa? Biar aku siap-siap. Nana, sebaiknya kamu tidak usah ikut. Raf sakit, mungkin karena ketularan olehku. Penyakit batuk pilek memang gampang menular. Kamu sedang hamil, rentan tertular penyakit. Kamu di rumah saja. Biar aku sama Mang Asep yang menemani Raf. Handi berkata dengan lembut, seolah membujuk. Kirana melihat tatap tidak suka di mata Raf. Gimana Raf? Aku istrimu. Harusnya aku yang menemanimu berobat. Han, benar nah. Kamu jaga anak kita ya. Kasihan kalau kamu juga tertular sakit nantinya, ucap Raf. Terpaksa Kirana menurut. Hampir seharian mereka di rumah sakit. Lewat asar baru pulang. Raf terlihat lesu dan pucat. Handi juga terlihat murung. Sakit apakah Raf? Nana, sebaiknya Raf tidur di kamar bawah saja. Kasihan kalau ia harus turun naik tangga. Handi menatapnya lembut. Lagi-lagi membuat Kirana risih menerima tatapan itu. Ya sudah, nanti aku minta tolong Bik Narti membawakan perlengkapan Raf dan perlengkapanku juga. Aku akan menemaninya di kamar bawah. Handi memapa Raf ke kamar di seberang pavilionnya. Nah, kata dokter tadi, Raf kena flu berat, juga ada diare. Kamu wanita hamil, rentan tertular. Jadi selama Raf sakit, sebaiknya kamu jangan dekat-dekat dulu. Kasihan kalau tertular. Biar aku dan Bik Narti yang mengurus Raf ya. Kemarin waktu aku sakit, Raf yang mengurusku. Kini gantian, aku yang mengurusnya. Handi berucap dengan lembut seperti biasa. Kirana menoleh pada Raf. Ia merasa tidak enak karena sebagai istri harusnya ia yang mendampingi suaminya. Raf balas menatapnya, seraya mengangguk pelan. Kamu jaga baby kita saja ya nah. Aku tak mau kamu tertular nanti. Mudah-mudahan flu ini cepat sembuh, ucap Raf sambil membaringkan diri di tempat tidur. Kirana tak bisa memaksa. Meski Kirana dilarang mendekati suaminya, namun segala keperluan Raf dia yang menyiapkan dan Bik Narti atau Handi yang mengantar ke kamar Raf. Kirana menyiapkan menu yang cocok untuk penderita flu. Syukurlah setelah hampir 2 minggu kondisi Raf membaik, walau ia merasa masih lemas. Waktu itu di leher Nak Raf ada benjolannya. Kalau nggak salah, Handi menyebutnya kelenjar getah apa gitu, Bibi lupa. Kelenjar getah bening, Kirana menegaskan. Ya itu, tapi sekarang sudah sembuh. Kapan Nak Raf pindah kembali ke kamarnya di atas, Neng? Biar Bibi siapkan. Nanti aku tanyakan ya, Bi. Raf masih ingin di kamar bawah sebab ia merasa cepat lelah. Apalagi kalau harus turun naik tangga. Kirana tak bisa memaksanya, sehingga dialah yang sering-sering menjenguk Raf ke kamarnya. Sejak batuk pileknya sembuh, Raf mengizinkan Kirana menemuinya. Biasanya siang hari, Kirana sering menemani Raf di kamarnya. Setiap pagi, ia menemani Raf berjemur, kadang bertiga dengan Handi. Malam itu, usai menunaikan sholat tahajud, Kirana turun, mau melihat Raf di kamarnya. Hening suasana rumah malam itu. Pelan Kirana membuka pintu kamar itu, tapi tidak ada Raf di sana. Kirana memeriksa ke kamar mandi, tidak ada juga. Kemana Raf? Kirana keluar dari kamar itu.
Mungkinkah Raf ada di paviliun bersama Handi? Dengan berjingkat, Kirana mendekati paviliun itu. Sejenak ia ragu, namun kemudian ia membuka pintunya pelan. Sepi dan temaram. Pintu kamar Handi yang berada dalam ruang paviliun tertutup rapat. Dadanya berdebar. Benarkah Raf ada di kamar mandi malam-malam begini? Kirana tak pernah masuk ke kamar lelaki malam-malam seperti ini. Kalau orang lain melihat bisa menimbulkan salah paham. Tapi Kirana tak mau mencari Raf karena suaminya itu tidak ada di kamarnya. Dengan tangan bergetar, diraihnya handle pintu kamar mandi. Dan astagfirullahalazim. Kirana merasa jantungnya luruh ketika dirasanya sebuah tangan menepuk bahunya dari belakang. Sejenak ia merasa gelap dan sempoyongan. Untung sebuah tangan cepat merangkulnya, membawanya keluar dari ruang itu dan membawanya duduk di ruang makan. "Mengapa kamu malam-malam masuk ke kamar mandi, Handina?" Raf bertanya setelah memberi Kirana segelas air minum. Ia menatap Kirana dengan pandangan yang entah, membuat Kirana merasa bersalah dan jadi salah tingkah. Ia merasa seperti maling yang ketangkap tangan. Ditariknya nafas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. "Aku mencarimu, aku ke kamarmu, tapi kamu gak ada. Aku pikir mungkin kamu ada di kamar Handi, maka aku mencari ke sana." Raf mendeci pelan. "Kalau orang lain melihatmu malam-malam masuk kamar lelaki lain, pasti akan timbul prasangka buruk. Jangan lakukan lagi. Aku gak suka melihat kamu dekat-dekat dengan Handi." Baru sekali ini Kirana mendengar Raf berkata dengan nada seperti itu padanya, seolah Kirana sudah melakukan sebuah kesalahan besar. Apakah ini pertanda bahwa Raf cemburu? Kalau ia cemburu, berarti ia sudah memberi tempat khusus pada Kirana di hatinya. "Iya, maaf, tapi aku gak pernah dekat dengan Handi. Aku selalu menjaga sikapku." Kirana coba membela diri. Tak suka dirinya dicurigai seperti itu oleh Raf, karena ia memang tidak pernah punya niat buruk di hatinya. "Kamu dari mana sih? Aku cari, kok gak ada di kamarmu?" Raf menunjuk gelas berisi teh panas yang barusan ditaruhnya di meja. Kirana mengangguk paham. "Tidurlah lagi. Kamu masih harus banyak istirahat biar cepat pulih, Raf." Kirana membawakan gelas berisi teh panas yang tadi dibawa Raf ke kamar Raf. Raf mengikutinya. Sampai di kamar Raf, baru Kirana menyadari bahwa tempat tidur Raf masih rapi. "Lah, emang tadi Raf tidur di mana?" "Kamu tadi tidur di mana? Kok tempat tidurmu masih rapi?" Aku sulit tidur. Jadi aku rebahan di ruang TV sambil nonton TV. Ini baru mau terasa ngantuk, tapi pengen minum teh hangat dulu. Kamu keburu datang." Raf membaringkan tubuhnya. Kirana ikutan berbaring di sampingnya, sambil menunggu subuh yang sebentar lagi datang dengan membiarkan kebisuan menemani keduanya. Bersambung.